Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan biasanya dan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa ridhal mursalina wa irhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Yang nggak hadir siapa? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Absen dulu ya. Absen dulu ya. Absen dulu. Pertama Ahmad Irfan Ramsur. Ahmad Nur Gufron. Ahmad Dafa. Alfian Izra Nugraha. Lengkap ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nanti kalau ada temannya yang nggak hadir, kita semangati, support, kita ajak sekolah, kita suruh ingat-ingat orang tuanya di rumah itu dan biayai banyak. Ingat kan? Tri? Tuh, semangati temannya, buat kelasnya terutama. Pokoknya disemangati biar suruh sekolah, karena sekolah itu penting. Penting biar kita itu bisa jadi orang yang pinter. Sekolah terus kuat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah fikih tentang tayamum. Mungkin dalam bahasa kita tayamum itu udah nggak asing lagi kan? Tayamum itu apa? Bersuci. Nah, bersuci. Kalau secara bahasa itu adalah al-qasdu, menyengaja. Kalau secara istilah yaitu meletakkan debu di wajah, kedua tangan sampai siku sebagai pengganti daripada. Kita ketahui kalau dalam bab suci itu kan ada fi'lu ma yustabahu bihi as-sholat ay minal wudu. Nah, kalau sudah kita tidak bisa wudu, maka hal yang harus kita lakukan adalah tayamum. Misalkan kalian ngebut di jalan, ngebut di jalan, si A, contohnya si A ngebut di jalan, kemudian lecet kakinya karena tabrakan. Nah, kan nggak bisa mencuci kaki. Maka hal yang harus kita lakukan adalah tayamum sebagai ganti daripada membasuh kaki. Nah, untuk tayamum ini banyak macamnya. Ada tayamum yang udur sholat, yang udur menggunakan air. Ada tayamum yang udur untuk anggota yang hanya nggak bisa dibasuh, misalkan tangannya lecet, yang lainnya sehat, maka yang lainnya itu bisa menggunakan wudhu dengan air. Nah, untuk mencuci tangan itu pakai tayamum. Itu ada. Nah, yang kita bahas nanti ini tentang masalah tayamum untuk keseluruhan tidak bisa pakai air ataupun susah ataupun sujud dalam menggunakan air. Itu yang penting. Nanti kita akan praktekkan. Kita satu. Pertama, untuk syarat tayamum ada yang sudah tahu? Sudah tahu belum syarat tayamum itu apa aja? Ada 5. Ada berapa? 5. Terus coba nomor 1 apa? Apa? Mencari air dulu. Nah, kalau udah nggak ada air, misalkan kemarau, kemarau. Nyari air kemana-mana nggak ada, kemudian solusinya yang terakhir adalah pakai tayamum. Terus yang kedua syaratnya apa? Masuk waktunya sholat. Nah, itu tayamum itu nggak sembarangan, nggak sama dengan wudu. Kalau wudu kita itu bisa untuk sholat banyak, ya. Tapi kalau tayamum untuk satu kali sholatan, dan itu tayamumnya harus masuk di dalam waktu sholat. Nggak boleh kita sebelum waktu zuhur kita tayamum, nggak bisa. Harus masuk waktu zuhur dulu, baru kemudian tayamum melakukan sholat. 2. Terus yang ketiga apa?
uzur karena sakit. Nah, ada uzur karena sakit ataupun berpergian. Banyak uzur karena sakit lah yang akan kita praktekkan nanti. Uzur karena sakit, sakit tidak bisa pakai. Terus, ternyata menggunakan debu yang suci. Nah, tidak sembarangan debu. Nah, itu harus debu yang suci. Terus, sudah berapa tadi? 5 ya? Berapa tuh apa lagi? Uzur menggunakan air. Kalau misalkan seorang sakit parah, kemudian dia itu kalau pakai air itu tambah sakit ataupun bisa menyebabkan kematian, maka solusinya adalah pakai air. Ya, sekarang kita prakteknya. Kalau hanya materi tanpa adanya praktek itu susah. Tapi kalau sudah praktek, insya Allah nanti nggak paham teorinya pun nggak bisa. Nah, ini nanti kita akan praktek, saya praktek dulu, kemudian nanti kalian praktek, lihat seberapa kemampuan Anda dalam syarat tayamum. Ada syarat ya, syarat ini dilakukan tadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu ada rukun ada 4 juga tadi ya. 4 sama nih. Ini yang salah ya. Kemudian sebabnya apa? Yang ketiga apa? Tangan. Yang keempat adalah sekarang kita praktek. Ini anggap aja ibarat debu. Meskipun ini bukan debu, tapi kita anggap sebagai debu. Praktek. Praktek tayamum. Ibaratkan debu yang suci. Caranya adalah kita, nah ini nggak boleh nanti bajunya itu nggak disingsi, nggak boleh, kita harus menunjukkan dengan baju dulu. Setelah itu peci harus dicopot karena area wajah itu adalah yang wajib kita usap. Pertama begini caranya. Pertama kita letakkan tangan kita dulu. Setelah itu kita ketuk-ketuk. Di sini nggak apa-apa. Karena ini belum kita gunakan. Setelah itu kita mengusap wajah. Ini sambil niat. Nawaitu tayamuma listibadi sholati fardholillahi ta'ala. Nah, caranya lihat ya. Nah, selesai. Udah, kita buang. Gak boleh nanti pas kalian mengusap wajah, kalian angkat. Ini jangan sampai diangkat karena mustakmal itu sudah digunakan. Nanti kalau sudah nempel, lanjutkan teruskan. Jangan sampai kalian buka ini, harus terus sampai selesai. Paham ya? Dan selanjutnya yakni kedua tangan. Kita kemudian tutup dua tangan. Tangan caranya ini, ujung ketemu ujung, ketemu ujung. Nah itu, itu tangannya kanan, untuk tangan kiri gantian. Ujung ketemu ujung. Setelah itu, selesai kan? Udah selesai itu aja. Nah, yang terakhir itu tertib ya antara mengusap wajah dan tangan. Itu paham ya? Ini yang mau praktek siapa? Semuanya ya, nanti semuanya kita praktek. Biar tahu bagaimana caranya tayamum. Siapa yang mau praktek? Enggak. Debunya dituangkan dulu, sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Dulu, ini nanti saya nilai ya, seberapa keterampilan kalian dalam mempraktekkan. Pecinya dicoba dulu. Nah, lengan bajunya yang jauh, mengisikannya. Nah, coba praktekkan. Santai dulu, santai. Bismillah dulu. Nah, ya.
ditekan aja ketika mengusap wajah itu, ditekan aja nggak apa-apa. Wajah ditekan naik. Set, gini dulu kita, set. Coba, ya. Terus kemudian, terus terakhir gitu. Ini boleh, gini juga boleh. Ya, boleh gini. Set. Tinggal tembus ini kan. Boleh. Tuh, coba yang tangan, gimana? Terus itu jarinya ini, yang ini jangan nempel dulu. Kita usahakan sampai ini penuh. Nah, pas ini, nah, kan ada lebihnya ya. Coba lagi. Sudah. Nah, bagus. Yang lainnya yang mau praktek siapa? Fajri. Azri, saya praktek. Yusuf semuanya mau praktek semuanya. Itu cara tayamum itu seperti itu. Seperti itu. Mungkin dari materi tadi yang kita bahas ini, ada dari teman-teman kalian yang belum jelas tentang masalah tayamum? Ada yang belum jelas? Silakan di pertanyaan. Debu yang digunakan untuk bersuci itu debu seperti apa, Pak? Nah, terus debu yang digunakan untuk bersuci itu seperti apa? Intinya debu itu suci, di area sekitarnya itu tidak ada najisnya. Contoh misalkan debu yang di tembok sana. Nah, itu kan debunya itu suci karena apa? Nggak ada indikasi najis sama sekali. Beda kalau di sampingnya kloset ataupun pembuangan air besar itu nggak boleh. Karena apa? Karena banyak sekali indikasi terkena najisnya. Ataupun jelas di sampingnya ini ada tai ayam, jangan kamu ambil yang sampingnya ataupun di daerah itu karena itu najis. Cari yang agak jauh sedikit. Biasanya debu itu di nempel-nempel di jendela itu namanya debu. Itu ya, paham ya? Terus yang lainnya, tanya. Ya. Niatnya tayamum. Nah, niatnya tayamum itu catat ya, catat kemudian ya Pak. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Dah, selesai. Niatnya itu di dalam hati pas ketika menempelkan debu di tangan. Dan menempelkan itu mulai niat sampai sini. Dah, ini selesai ya. Gitu ya, paham ya? Dan ada yang lain nyatanya, udah ada kan? Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa wudhu itu, tayamum itu sangat penting dan sebagai ganti daripada wudhu. Nah ini kalau nanti kita seumpama wudhu ataupun dan lain sebagainya, kita jangan terus nggak sholat, tapi ada solusi lain, yakni menggunakan debu. Caranya itu ya hukum-hukumnya itu harus terpenuhi. Kemudian syarat-syaratnya harus terpenuhi. Setelah itu baru hal-hal yang membatalkan tayamum. Paham ya? Jadi sekian ya. Ya mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk kedepannya kita akan membahas tentang bersuci ataupun tayamum tentang sohibul jambair ataupun orang yang diperban tangannya kan nggak bisa nyuci. Nah itu gimana nanti solusinya, tayamum seperti apa tayamumnya, yaitu pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Yang mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.